Hai, selamat datang di Universitas Tribuana Tunggadewi. Selamat datang di channel Pendidikan Biologi Fakultas Ilmu Pendidikan. Di mata kuliah PTK dan Lesson Study. Bersama saya, Yuswa Istiqomayanti. Baik, pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai perbedaan antara PTK dan Lesson Study. Nah, teman-teman, tahu nggak perbedaannya? Jadi, PTK atau penelitian tindakan kelas mirip dengan lesson study, tetapi ternyata ada perbedaannya ya. Yang pertama, kata kuncinya adalah ada tidaknya kolaborasi. Apa itu kolaborasi? Kolaborasi adalah kegiatan bersama-sama di mana guru ya atau mungkin saudara mahasiswa bersama-sama melakukan perencanaan penelitian ya. Jadi kalau PTK atau penelitian tindakan kelas tidak wajib ada kolaborasi. Cukup guru pribadi sudah bisa melakukan penelitian tindakan kelas di kelasnya masing-masing. Nah, sedangkan kalau lesson study atau studi pembelajaran di mana guru perlu membentuk tim ya, tim penelitian sehingga dapat melakukan kegiatan penelitian bersama. Nah, jadi dari kata kunci tadi itu baik kita akan melanjutkan ke kerincian dari PTK, lesson study, serta PTK berbasis lesson study. Nah, mungkin sudah ada yang paham ya, tetapi akan saya berikan sedikit poin-poin dari penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas atau PTK terdiri dari 3 tahap, yaitu perencanaan atau plan, yang kedua adalah pelaksanaan dan observasi, dan yang ketiga adalah refleksi. Nah, tahap pertama atau perencanaan, biasanya guru bisa melakukan perencanaan sendiri dengan membuat inovasi pembelajaran dari rencana pembelajaran yang dia berikan. Kemudian, pada saat pelaksanaan, guru bisa melakukannya sendiri atau mungkin minimal meminta teman sejawatnya, ya 1 atau 2 orang saja sudah cukup untuk melakukan observasi. Tetapi tidak diwajibkan. Guru bisa melakukan pengamatan pembelajaran. Namun ini adalah kelemahan dari PTK karena tidak cukup pengamat yang dapat melihat proses pembelajaran yang ada di kelas. Dan yang ketiga adalah C, jadi guru melakukan refleksi kepada dirinya sendiri apa yang sudah dia lakukan di dalam kelas. Nah, menurut Kemis dan McTaggart, dari 3 tahap tadi itu merupakan sebuah siklus atau siklus 1. Siklus 1 tadi menjadi titik perencanaan untuk siklus yang kedua. Jadi siklus yang kedua sama, ada tahapan plan, do, dan see. Sehingga dari PTK itu bisa berlanjut dari siklus 1 ke siklus kedua dan juga sampai ke siklus 3, tergantung dari tujuan penelitian yang dilakukan oleh guru. Dan dari penelitian tindakan kelas itu biasanya cirinya adalah ada capaian yang harus harus ada hasil pembelajaran yang perbaikan hasil pembelajaran ya. Jadi siswa misalnya harus setelah diberikan inovasi atau perbaikan metode pembelajaran, maka ada perbaikan dari hasil belajarnya. Itu untuk tujuan dari PTK sendiri. Nah, selanjutnya yang lesson study. Apa itu lesson study? Lesson study adalah studi pembelajaran di mana di sini perlu kegiatan kolaborasi tadi. Nah, kolaborasi di sini perlu dibentuk dengan membentuk tim penelitian. Nah, tim penelitian bisa terdiri dari beberapa guru, baik guru sebidang atau guru non-bidang. Guru yang tidak sebidang, ya. Nah, guru yang sebidang akan lebih mudah, tapi sebenarnya tidak harus guru yang sebidang. Yang kedua, setelah membentuk tim adalah melakukan fokus dari penelitian. Fokus dari penelitian ini bisa melakukan satu permasalahan yang akan dibahas, lebih kepada fokus masalah belajar ya. Jadi bukan hanya masalah nilai atau masalah pencapaian hasil belajar, tetapi pada masalah belajar, ya ini masalah proses belajar. Nah, itu yang membedakan. Nah, selanjutnya hampir sama dengan PTK, ada tahapan plan, do, dan see, di mana tahapan plan di sini tim akan melakukan perencanaan bersama-sama, do guru model akan diobservasi oleh tim, dan pada saat see akan dilakukan refleksi bersama. Untuk kegiatan plan, do, dan see dalam lesson study akan dijelaskan lebih lanjut pada video-video selanjutnya. Nah, satu lagi yaitu adalah PTK berbasis lesson study. Apa itu?
Jadi PTK berbasis lesson study adalah penelitian tindakan kelas yang memerlukan kolaborasi, ya. Jadi ini adalah salah satu inovasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa melakukan PTK tetapi juga bisa dengan kolaborasi bersama tim LS, ya. Jadi perbedaannya apa? Perbedaannya adalah tim bersama-sama melakukan kegiatan perencanaan, penelitian, kemudian dilaksanakan dan juga diobservasi bersama. Selanjutnya, pada saat refleksi, maka di sini akan dilakukan proses analisis atau diskusi dari kajian-kajian permasalahan belajar yang kemudian nanti akan diangkat menjadi hasil-hasil penelitian. Nah, jadi dari kegiatan PTK dan LS tadi itu lebih banyak data yang diperoleh, yaitu dari segi pengamatan, yaitu secara kualitatif, dan juga dari segi mungkin hasil belajarnya atau secara data kuantitatif. Nah, kemudian apalagi perbedaannya PTK dan berbasis lesson study tadi, yaitu adalah perlu melakukan siklus, ya. Jadi kalau judulnya adalah PTK, maka lesson study-nya itu perlu ada siklus 1 dan siklus 2. Jadi mengikuti metode penelitian PTK. Hanya bedanya dilakukan secara bersama-sama atau berkolaborasi. Nah, jadi itu adalah perbedaan dari PTK lesson study dan PTK berbasis lesson study. Saya kira sudah cukup penjelasan singkat ini, semoga bisa menjadi pemahaman awal dan saudara bisa melakukan lebih banyak, membaca lebih banyak lagi mengenai jenis-jenis penelitian PTK dan juga jenis-jenis hasil-hasil penelitian lesson study, supaya lebih kaya lagi hasil wawasan yang ada pada saudara mahasiswa. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.